dibodohi kita oleh orang-orang Amerika, oleh orang-orang Barat itu. Seakan-akan orang cantik itu rambutnya lurus, kulitnya putih, tingginya 170, badannya langsing. Nyantok ipungut lewat kulit putih ini untuk melawan orang-orang kulit hitam dari dulu sampai sekarang. Sehingga tadi pek tiba gambar. Sedangkan kita orang Indonesia ini majemuk, ada ragam suku, ragam bangsa. Hana putih temandum, hana hitam temandum, hana tupat ok temandum, mata tapi hana sipit mendum, badan pi hana ubud mandum, beragam. Bahkan hanya je ketimbul urung cantik. Kenapa bintang-bintang iklan sampo itu urung-urung yang depa-depa oh? Bahkan hana awak Papua tu kau. Sebab muna laula danyo pakai sampo supaya berdepat oh nya keinan talah. Iji pakai sampo supaya sehat. Oh, walaupun oh krebo tapi sehat. Bangga gitu. Orang cantik di Aceh enggak harus kulit putih, karena Aceh warnanya kalau tidak hitam berarti kuning langsat, kalau enggak kuning langsat sawo matang, kalau enggak sawo matang sawo busuk. Enak tagaydanya panena jauh-jauh tak. Tapi karena kita ditipu, dibodohi oleh orang lain, seakan-akan yang cantik yang kulit putih bukan kulit hitam. Seakan-akan yang cantik itu yang badannya langsing bukan langsung. Ditipu. Antok ibu ngutanya. Allah Azza wa Jalla menciptakan kita supaya tidak banyak makan. Menu bahasa Inggeris, saya kata bahasa Inggerisnya jaga mahal. Yang dapat jenis aja, itu kalau kujak aja. ST 5.000, teh dingin 3.000 dengar. Padahal sabanjit. Di dalam ST ngambah salah teh dingin 3.000 dengar 5.000 nyamban je oh beda aje. Manok goreng 4.000, 5.000, French chicken 30.000. Maka ji nyom nya mekat, idenya ciput le bahasa Inggeris. Sampai mudrau dah ada pun masalah. Pujian bahasa Inggeris le tadu mabaya karena mono kadang-kadang. Pujian bahasa Inggeris nan toko bahasa Inggeris nan makanan bahasa Inggeris. Pujian karena mungkin ya bulan-bulan kunan awak bule-bule. Bule-bule pasar kota. Bule-bule lu temawe jak kanan. Jak belum. Nan toko mentang bahasa Inggeris. Jarang ke toko-toko pakai bahasa Indonesia kecuali toko-toko awal. Toko-toko baru penina bahasa Inggeris. Kedai-kedai kopi yang berdepu pinan kan kami Inggeris hidup nan. Kafe nan. Yang duit Islam. Datang. Padahal Allah Azza wa Jalla memang telah menciptakan fisik kita kecil dengan tujuan dan harapan kita tidak terlalu banyak makan. Ketika tak terlalu banyak makan menyebabkan kita mudah berinteraksi, mudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dilarangkan makan malam. Hang di paju malam makanan bujut dekat draw. Bawa dah tu bawa. Bahkan secara kesehatan pun disuruh kita makan sebelum jam 6 sore, sebelum waktunya maghrib, karena tidak ada pekerjaan setelah itu. Hanabut delay yang hanabut delay yang susah, paling-paling nonton Ikatan Cinta tagaynya gaya. Saya kenang Ikatan Cinta, aku merindu kajiannya itu nyo. Tapi lain yang kenyan buat tangan. Hadirin jamaah subuh yang berbahagia. Yang ketiga, kemuliaan yang diberikan kepada umat Muhammad. Kata Syekh Abu Nasir bin Muhammad As-Samarqandi, ja'ala umrahum qasira. Allah menciptakan umat Muhammad itu dengan usianya pendek-pendek.
Nyaris seluruh para nabi, dan usia nabi representasi daripada usia umat. Nyaris seluruh nabi usianya di atas 100 tahun. Berarti umatnya usianya di atas 100 tahun. Allah Subhanahu wa taala menciptakan umat Muhammad ini dengan usia yang pendek. Bahkan nabi kita usianya sekitar 63 tahun. Umur dia. Tiada kata Tuhan, cintanya mak urung Tuhan ya. Nyau telung tanya ngelung pada hingga kadang-kadang lung duk ngurung pensiun yang gimana nanti ada dua orang tu. Hana ngulung panin tiba-tiba kat Tuhan. Karena memang tanya umur tu. Nabi Nuh alaihi salam usianya 1000 tahun, 1000 tahun umur. Berarti usia 50 tahunnya mentang jai kula taman kanak-kanak punya bahasa tanya. Mentang muda umur 50, umur 100 mentang muda. Hai 1000 tahun umur. Ditanya 60 tahun, 70 tahun umur. Yang pihak nama umur 40 70. Kepu keciptakan umur tanya. Hatta yakuna dzunubahum akid, supaya kita tidak terlalu banyak dosa. Begitu kemuliaan yang diberikan kepada umat Muhammad, diciptakan usianya pendek-pendek dengan tujuan bahawa kalau usia terlalu panjang dikhawatirkan kita banyak dosa. Le tak buat dosa panjang umur. Kadang-kadang bosan tengah udipnya. Ada kalanya baiklah ada begah 1000 tahun, baiklah ada begah 2000 tahun. Kadang-kadang mau 70 tahun umur, kadang-kadang bosan udip. Karena orang begah-begah, tak bosan udip dekat lagi. Bosan udip kan. Nyam padahal umur baru 20, umur baru 50, umur baru 55. Tapi babah bosan udip di dunia ni. Kenapa sagai? Bosan ni kan udip. Padahal baru 50 tahun. Bayangkan menyana 1000 tahun umur, lebih bosan lah. Terhindar daripada dosa. Cina kalau umur 70, 15 tahun sejak kita akil balik, enggak dihitung dosa, tidak mukallaf. Katakanlah memang 15 tahun, kecuali awal terus dan awal balik. Memang 15 tahun umur 70. Allah Azza wa Jalla engkau kurang, Allah ciptakan kita usia pendek. Yang baru takoh balik. Kalau kau dengut, Allah tidak akan mengazab orang-orang tidur. Hana kena mukallaf urung-urung dengut je makaji juga 20 jam. Ana budak-budak je kepu ka mbak sama wajib sama yang lihu. Au teh budak sama yang tiga onde. Nyam-nyam urung lawit nyoka. Terangkat dosa pada siapa? Satu, pada anak kecil sampai ia balik. Dua, pada siapa? Pada orang tidur sampai ia bangun. Tiga, pada siapa? Pada orang lupa sampai ia ingat. Empat, pada siapa? Pada orang gila sampai dia waras. Nian puat boh. Maka ji punya perlah hendak kena hukuman pupunga-punga draw waju. Ya hendak kena hukuman. Karena aturan disiapkan untuk orang-orang waras. Hukum disiapkan untuk orang-orang waras. Aturan negara, aturan agama disiapkan untuk orang-orang waras, bukan untuk orang-orang gila. Kan kururung punga, kururung waras. Lampu lalu lintas disiapkan untuk siapa? Untuk orang waras. Kan kurung punga. Mana yang lewat dah kau? Nyan home ke nyan. Kan dia pegaganya urung pungo. Disiapkan aturan ini untuk orang-orang waras. Jamaah subuh yang berbahagia. Galam kah dengut, mamnya dengut, kau mai pegah le doktor dia payah taih siura si malam 20 jam yang benar taih 5 jam. Sampai di trip ke taih 70 tu rumu. Kan kadidlah. Yang dalam takah mumang lah. Karena ti uro kadang-kadang tanya nak mumang 2 jam sepo. Urung mumang ni kadang-kadang dia hana sadar ke. Hana sadar berarti di luar kesadarannya. Dakoh lah. Tinya namu 20 tahun sepo tak yang betul-betul sadar. Dipersingkat memang oleh Allah. Kenapa? Hatta yakuna dzunubahum aqil, supaya kita sedikit dosa.
Yang keempat, kemuliaan yang diberikan kepada umat Muhammad, ja'alahum fuqara. Allah menciptakan umat Muhammad fakir-fakir. Allah menciptakan umat Muhammad itu miskin-miskin. Kamu tunggu napa yang 200 juta? Gaziannya. Baik apa kaya ada apa yang 200 juta. Kita punya uang 1 miliar, miskin. Dibandingkan dengan umat tempo dulu. Punya uang 2 miliar, 3 miliar, 4 miliar, 1 triliun, miskin. Allah memang sengaja menciptakan umat Muhammad ini miskin. Maka jangan kita berburuk sangka kepada Allah. Jangan kita iri kepada saudara-saudara kita. Ada kalanya kadang dia tak pernah ibadah kok rumahnya bertingkat, mobilnya mewah-mewah. Jangan pernah iri ketika kita lihat orang-orang Yahudi, orang-orang yang musuh Islam, orang-orang yang kafir tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas mereka kaya-kaya, lantas mereka lebih hebat daripada kita secara fisik, secara harta benda, secara materi, secara finansial. Itu terserah mereka. Karena masalahnya dengan doa. Allah memang menciptakan kita fakir. Untuk apa tujuannya? Hatta yakuna hisabahum fil akhirah, supaya umat Muhammad ini lebih mudah nanti saat dihisab di hari akhirat. Ya le harta le hisab. 2 pertanyaan nanti di akhirat tentang harta. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Tentang ilmu pertanyaan cuma 1, ilmumu kau bawa ke mana? Tentang jasad pertanyaan cuma 1. An jismihi fima abalahu, jasadmu kau gunakan untuk apa? Tentang ilmu pertanyaan cuma 1, ilmumu kau gunakan untuk apa? Tapi tentang harta pertanyaan 2. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana harta itu kau peroleh, lalu ke mana kau belanjakan? Gaji kamu rempok dari tempat yang halal. Ho apa? Ada kalanya manusia harta didapatkan dari cara haram, ditempatkan pada tempat yang mulia. Nah, urunan ini. Lu korupsi bangun masjid nah. Lu cok ada gop baru ke bantu gop ini. Bantu gop ngencu ada gop. Dari gop ke gop. Tapi ada orang dia mendapatkan rezeki dari tempat yang halal, dia gunakan pada tempat-tempat yang haram. Ada orang dia mendapatkan rezeki dari tempat-tempat yang haram, digunakan pada tempat-tempat yang halal. Kedua-duanya tidak dibenarkan dalam agama. Mestinya rezeki kita peroleh dengan cara yang halal, kita tempatkan, kita belanjakan pada tempat-tempat yang mulia. Allah ciptakan kita fakir supaya kita mudah dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tak bawa cerita orang ligukuh kubu. Ligukuh kubu. Bertanam mayat di samping gelup agaknya jauh dalam ke pertama ilham tak bawa dalam kubu. Bapak terus malaikat mungkar nakir kita nyang terbagainya. Nyampu baca roh ko ilham. Pai kacok ilham nyan. Ilmu. Ngampu ka belau. Ngampeng, peng tu po pai kacok. Pokok ji ngan sabah ilham nyan mentang na puet macam pertanyaan. Sabah ilham. Mai tanya motor tu, Honda tu, rumah tu. Rumah beraya dah begot bagi tanya nyan batanyan pai kacok. Teribenu ayat tai bungkah ya Allah yang teribenu tu belar dik ai napa yang menurut aku beliau pandai peng kacok aku juga ada kuogop ya Allah juga ada kuogop nyan ngan bata mentang di rumah tu semen plaster ngan hubung macam-macam keramik pada cok peng tu gutanyang li Allah nyan baru tingkatnya. Maka Allah sengaja memang menciptakan kita, usia kita ini pendek-pendek, lalu Allah jadikan kita fakir. Yang terakhir, yang kelima, kemuliaan bagi umat Muhammad adalah ja'alahum akhirul umam. Kita diciptakan sebagai umat yang terakhir. Allah menciptakan kita sebagai umat yang terakhir. Apa tujuannya? Supaya kita tidak terlalu lama menunggu kiamat di dalam kubur. Punya aku tanya oleh amai, okeylah di dalam kubur.
merempok akan kenikmatan-kenikmatan atas setiap amal saleh dan kebaikan yang kita kerjakan. Lihat umat Nabi Allah Adam alaihissalam, umat Nabi Nuh alaihissalam, umat Nabi Musa alaihissalam. Jina urangnya kalang kubu mendung. Mereka menunggu kiamat. Ya Allah, pajan kiamat, pajan kiamat, pajan kiamat. Hai dah tule lang kubunya kata dega-dega gepoh malaikat. Gepikir ke nyan ka kiamat tu nak kena empoh le. Padahal lebih berat lom kena empoh. Tapi nyan ke nya urung putus asa. Agak urung kena pegang ai dah duit kampung, rumah ai dah duit kampung, hana kerja kampung ya dah jak Malaya mendang tong Malaya mah hana kerja tu je. Hana kerja kampung, hana kerja kampung ya Malaya rupa ji Malaya bidang kerja. Le boleh Malaya kata lagi telefon juru ini atung kamu anyo kamu masyarakat berena lo enggak atung ni mah. Allah menciptakan kita sebagai umat yang terakhir supaya kalau kita mati tidak terlalu lama berada di alam barzah untuk menunggu kiamat supaya cepat dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Lelah, susah, sedih orang-orang di alam kubur. Nyo bungahnya yo. Ribuan jasad di alam barzah. Mereka bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, kapan kiamat? Ya Allah, kapan kiamat?" Ribuan jasad, bahkan miliaran jasad di alam barzah. Mereka bermohon kepada Allah agar disegerakan kiamat. Sedangkan tanya tamu doa, "Ya Allah, panjang umulung, panjang umulung, panjang umulung." Pak Ayub, "Ya Allah, pajan kiamat, pajan kiamat, pajan kiamat." Ditanya, "Ya Allah, panjang umulung, panjang umulung." Pak Ayub bilang tanah, "Pak ya Allah, bagah kiamat, naik dah dilino ya Allah, tak dengar ketepuk malaikat ya Allah, kebancarannya ya Allah." Tapi kamu doa. Cuman kita enggak terasa. Kenapa enggak terasa? Karena belum mati. Pajan terasa? Mati sehingga baru terasa. Itu biar terbersihlah matinya sehingga dalam kubur. Betul yang ceramah bagi PS berusaha. Yang keinginan betul. Ini hadapi hana gunali. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mestinya kita bangga menjadi umat Muhammad. Kebanggaan menjadi umat Muhammad, mari kita manfaatkan daripada fasilitas yang Allah berikan ini pada tempat-tempat yang mulia. Kalau hanya sekedar hidup, babi di hutan juga hidup. Kalau hanya sekedar bekerja, kera di hutan juga bekerja. Apa bedanya hidup kita dengan hidup babi? Apa bedanya kerja kita dengan kerja kera? Yang membedakan adalah hidup kita untuk Allah, kerja kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Buya Hamka. Mudah-mudahan memberikan motivasi ibadah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.